Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberi berbagai nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga hari ini kita semua bisa mendengarkan melalui video pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep belajar menurut Islam, di antaranya bagaimana konsep belajar menurut Al-Quran, begitu juga Al-Hadis, konsep belajar menurut tokoh-tokoh ilmuwan muslim, di antaranya pendapat dari Al-Ghazali dan Al-Jarnuji. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat mewajibkan umatnya untuk selalu belajar. Bahkan Allah mengawali bagaimana menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang memerintahkan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk membaca dan membaca atau Iqra. Iqra merupakan salah satu perwujudan dari aktivitas belajar. Dalam arti yang luas, dengan Iqra pula manusia dapat mengembangkan pengetahuan juga memperbaiki kehidupannya. Begitu pentingnya tentang belajar, karena itu dalam Al-Quran Allah berjanji akan meningkatkan derajat orang yang belajar dibandingkan daripada orang yang tidak. Kemudian juga bagaimana sih konsep belajar menurut Al-Quran, begitu juga Al-Hadis, ya. Di sini bagaimana bahwa pendapat tentang belajar sebagai aktivitas yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tentu bukan hanya berasal dari hasil renungan manusia semata. Bagaimana dalam ajaran agama, terutama agama Islam sebagai pedoman hidup manusia, juga menganjurkan manusia itu sendiri untuk selalu melakukan kegiatan belajar. Kendati tidak ada ajaran agama yang tentunya secara detail membahas tentang belajar, namun setiap ajaran agama baik secara eksplisit maupun implisit telah menyinggung bahwa belajar adalah aktivitas yang tentunya dapat memberikan kebaikan kepada manusia. Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu, di mana Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Dalam Al-Quran, begitu juga Al-Hadis mengajak kaum muslim untuk mencari bahkan mendapatkan ilmu, begitu juga kearifan atau wisdom, serta bagaimana juga menempatkan orang-orang yang beriman kemudian juga berpengetahuan pada derajat yang tentunya tinggi. Dalam Al-Quran sendiri, kata al-ilmu atau al-il, begitu juga kata turunannya, digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat yang tentunya pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah juga menyebutkan tentang bagaimana pentingnya membaca, pena, atau bahkan ajaran untuk manusia. Bagaimana esensi dari belajar menurut Islam sendiri? Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 disebutkan bahwa bacalah dengan nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mana mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Sejak turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, Islam telah menekankan bagaimana perintah untuk belajar. Bahkan ayat pertama juga menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang
penting belajar agar manusia dapat memahami seluruh kejadian yang tentunya ada di sekitarnya. Sehingga bagaimana bisa meningkatkan rasa syukur, begitu juga mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama dalam Quran surat Al-Alaq terdapat kata Iqra, ya, yang melalui malaikat Jibril Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Nah, menurut Quraisy Shihab, Iqra ini berasal dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun inilah lahir beraneka macam makna. Di antaranya menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri tentang sesuatu, begitu juga membaca baik teks yang sifatnya tertulis maupun tidak. Berbagai makna yang muncul dari kata tersebut sebenarnya secara tersirat menunjukkan perintah untuk melakukan kegiatan belajar. Karena tentunya dalam belajar itu sendiri mengandung kegiatan-kegiatan apakah mendalami, meneliti, membaca, ataupun yang lainnya. Dan masih menurut Quraisy Shihab, wahyu pertama itu tentu tidak menjelaskan apa yang dibaca. Karena Al-Quran menghendaki umatnya untuk membaca apa saja, selama bacaan tersebut tentunya dengan nama Allah dan didasarkan kepada Allah, Bismi Rabbik, dalam arti tentunya bermanfaat untuk kemanusiaan. Selain itu juga dalam Al-Hadis, ya, Nabi Muhammad SAW memuji tentang pentingnya ilmu, begitu juga orang-orang yang tentunya terdidik. Beberapa hadis tentang pentingnya belajar atau bahkan menuntut ilmu, diantaranya bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Carilah ilmu sejak dalam buayan atau dalam buayan, ya, hingga ke liang lahat, dan para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Nah, bagaimana tentang pentingnya belajar menurut Al-Quran? Ya. Di antaranya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 19 dinyatakan bahwa orang yang belajar akan memiliki pengetahuan yang tentunya berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya oleh manusia tersebut dalam kehidupan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan yang tentunya dimilikinya, manusia juga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya. Orang yang tidak pernah belajar mungkin tidak akan memiliki pengetahuan, atau mungkin ilmu pengetahuan yang tentu dimilikinya itu sangat terbatas, sehingga ia akan kesulitan ketika harus memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan yang tentu dihadapinya. Oleh karena itu kita diajak oleh Allah untuk merenungkan, apakah begitu juga mengamati bahkan membandingkan antara orang-orang yang tidak mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang kedua, bahwa Allah juga melarang manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Apapun yang dilakukan manusia, tentu dia harus mengetahui kenapa melakukannya. Dengan belajar, manusia dapat mengetahui apa yang dilakukan dan juga memahami tujuan dari segala perbuatannya. Selain itu pula, dengan belajar, manusia akan memiliki ilmu pengetahuan atau bahkan juga akan terhindar dari sifat taklid buta. Karena setiap apa yang kita perbuat juga tentu akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu membiasakan diri pada apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, begitu juga daya nalar pasti akan ditanyai tentang hal tersebut. Dan yang ketiga, tentunya dengan ilmu yang dimiliki melalui proses belajar, maka Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada hambanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman, begitu juga berilmu.
Ilmu dalam hal ini tentunya bukan hanya ilmu pengetahuan tentang agama saja, tetapi juga ilmu yang sifatnya non-agama, tetapi tentunya relevan dengan tuntutan atau bahkan kemajuan zaman. Selain itu, ilmu juga harus bermanfaat bagi kehidupan ataupun orang banyak, dan tentunya bagi orang yang tentunya menuntut ilmu tersebut. Nah, bagaimana berkaitan dengan cara belajar itu sendiri, ya? Dalam Al-Quran disebutkan paling tidak bagaimana yang namanya belajar tentu tidak hanya yang diharapkan, ya, berbagai hal, ya, tapi bagaimana esensi dari belajar itu sendiri tidak lepas adanya perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya, atau bahkan penguasaan terhadap keterampilan dan juga perubahan yang berupa sikap. Menurut para ahli, baik itu ahli pendidikan maupun psikologi, perubahan dalam hal perilaku merupakan hasil dari kegiatan belajar yang dicapai dengan cara latihan maupun pengalaman. Dalam Al-Quran sendiri, bagaimana cara belajar untuk menghasilkan perubahan paling tidak dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, yaitu ilmu atau perubahan yang diperoleh tanpa usaha manusia atau yang disebut dengan ilmu laduni, dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana memperoleh ilmu, ya, itu juga tidak lepas dari adanya usaha manusia atau ilmu kasbi, ya. Walaupun menurut Quraisy Shihab, kendati pun manusia dapat memperoleh ilmu laduni, namun baik ilmu laduni maupun ilmu kasbi tentu di sini tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu melakukan qiraah, dalam arti tidak lepas dari adanya aktivitas belajar. Dalam Al-Quran, bagaimana Allah menyatakan tentang ilmu kasbi itu sendiri, di antaranya, ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 11. Dalam Al-Quran, bagaimana cara belajar yang membutuhkan usaha manusia, sebagaimana yang dikemukakan misalnya oleh Najati, ya, tahun 2005, juga dapat melalui berbagai proses. Di antaranya bagaimana manusia belajar tidak lepas dari adanya proses imitasi atau meniru. Ya, tidak hanya emas saja yang imitasi, tapi juga dalam hal belajar pun, ya, ada proses peniruan. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31, begitu juga Quran surat Al-An'am ayat 90. Kemudian juga bagaimana manusia belajar juga tidak lepas dari proses trial and error, ya, atau proses pengalaman yang sifatnya praktis atau bahkan coba-coba. Kemudian juga tidak lepas dari adanya proses berpikir, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, atau bahkan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Selanjutnya bagaimana juga, ya, proses pembiasaan, ya, proses reward and punishment, ya, bercerita, nasihat ataupun yang lainnya, banyak sekali bagaimana cara-cara manusia untuk melakukan proses belajar disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan sarana belajar, ini juga menjadi hal yang sangat penting tentunya dilakukan oleh manusia ketika melakukan proses pembelajaran. Ada yang sifatnya sarana fisik, begitu juga sarana psikis. Dalam Al-Quran, di antara beberapa indera, ya, baik internal maupun eksternal, ini dilakukan manusia, ya, berkaitan dengan aktivitas belajar. Di antaranya bagaimana penggunaan mata, telinga, begitu juga alat peraba, perasa, ataupun yang lainnya. Di sini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan sarana psikis, ya, di antaranya bagaimana akal, ya.
Akal di sini dapat diartikan sebagai daya pikir atau potensi yang sifatnya berkaitan dengan intelijensi, ya, kognisi. Akal sebagai sarana psikis belajar dijelaskan misalnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang dikenal dengan kata afidah. Menurut Quraish Shihab, afidah sendiri diartikan sebagai daya nalar, yaitu potensi atau kemampuan yang sifatnya untuk berpikir logis, ya, atau dengan kata lainnya ada istilahnya akal, ya. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, afidah sendiri diartikan sebagai akal yang menurut sebagian orang tempatnya itu berada di jantung atau qalb. Ya, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa al-afidah itu terdapat dalam otak. Nah, dalam konteks yang terakhir ini, akal identik dengan daya pikir otak yang mana bisa menghantarkan pada pemikiran yang sifatnya logis, begitu juga rasional. Arti penting daya nalar dan berpikir rasional logis dikisahkan misalnya bagaimana saat para penghuni neraka enggan menggunakan akal mereka untuk memikirkan peringatan Tuhan, ya. Nah, selanjutnya kolbun. Kolbun di sini juga mempunyai dua arti. Pertama berkaitan dengan aspek fisik, kemudian metafisik. Kolbun dalam arti fisik yaitu jantung atau heart. Berupa segumpal daging berbentuk lonjong dan ini terletak biasanya dalam rongga dada sebelah kiri. Sedangkan dalam arti metafisik, kolbun di sini dinyatakan sebagai karunia Tuhan yang halus atau latifah, dan itu bersifat ruhaniyah atau bahkan ketuhanan, robani, yang tentunya berhubungan dengan jantung, ya. Kolbun yang indah dan halus inilah hakikat kemanusiaan, bagaimana mampu mengenal atau bahkan mengetahui serta menjadi sasaran perintah, cela atau bahkan hukuman dan tuntutan Tuhan. Dalam kamus Al-Munawwir sendiri, arti dari fisik kolbun di samping jantung yaitu hati. Dalam pengertian non fisik, kolbun diartikan sebagai al-aqal, al-lub, ya, inti dari akal, az-zakirah atau ingatan, ya, mental, al-quwwah, al-aqilah, daya pikir. Sementara menurut beberapa ulama dalam kamus Al-Maurid, ya, kolbun non fisik itu diartikan sebagai mind, ya, atau akal pikiran atau secret thought, ya, yaitu pikiran yang sifatnya tersembunyi atau pikiran yang sifatnya rahasia, ya. Nah, itu selanjutnya bagaimana konsep belajar menurut tokoh-tokoh muslim atau ilmuwan muslim, diantaranya menurut Al-Ghazali, ya. Proses belajar yang dilakukan oleh seseorang menurut Al-Ghazali itu bagaimana bahwa tidak lepas dari orang tersebut untuk mencari ilmu, karena belajar itu sendiri tentu tidak lepas dari ilmu yang akan dipelajari. Ya, memang di sini banyak tokoh-tokoh muslim yang tentunya punya kepedulian, begitu juga menyumbangkan pemikirannya tentang aktivitas belajar. Dan ini tentunya sangat mewarnai bagaimana pendidikan masyarakat di Indonesia, terutama pendidikan di kalangan pesantren, ya. Al-Ghazali sebagai seorang filosof mempunyai perhatian yang besar terhadap konsep pendidikan Islam. Nah, selain seorang filosof, tentunya Al-Ghazali sendiri dikenal sebagai salah seorang tokoh sufi, ya. Nah, karena itu pemikirannya cenderung dipengaruhi oleh ilmu tasawuf yang tentunya lebih menekankan pada masalah-masalah keruhanian, kesederhanaan, bahkan menjauhi keduniawian. Nah, minat Al-Ghazali terhadap ilmu tasawuf itu sendiri juga memberikan pengaruh atau bahkan mewarnai terhadap konsep belajar maupun konsep pendidikan yang dikemukakannya, ya. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri berkaitan dengan bagaimana belajar, paling tidak Al-Ghazali di sini mengklasifikasikan ilmu menjadi 3. Pertama, bahwa yang dikatakan ilmu ada yang disebut dengan ilmu hissiyah, kemudian ada juga ilmu akliyah, dan yang selanjutnya ilmu laduni, ya. Jadi bagaimana seseorang memperoleh ilmu, ya, begitu juga mengklasifikasikan ilmu, ya.
ilmu bisa dilihat dari proses ya. Begitu juga ilmu bisa dilihat dari objek. Dari proses pendapatannya ilmu terbagi 3, ada ilmu hisya, ilmu yang didapat melalui sarana penginderaan. Kemudian ilmu akliyah, ilmu yang diperoleh melalui kegiatan berpikir ataupun akal. Kemudian ilmu laduni, ilmu yang diperoleh langsung dari Tuhan ya. Kemudian menurut objeknya, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 3. Pertama, ilmu pengetahuan yang tercela secara mutlak, kemudian ilmu pengetahuan yang terpuji baik sedikit maupun banyak, kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan yang dalam kadar tertentu terpuji tetapi bila mendalaminya tercela. Nah, selanjutnya masih menurut Al-Ghazali masih menurut Al-Ghazali bahwa jenis ilmu itu paling tidak terbagi 2. Pertama ada ilmu kasbi, kemudian ilmu huduri ya. Ilmu kasbi merupakan ilmu yang bagaimana sebagai cara berpikir sistematik atau metodik, begitu juga dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian atau bahkan percobaan dan tentunya penemuan. Sedangkan ilmu laduni atau huduri itu biasanya ilmu yang diperoleh oleh orang-orang tertentu dengan tidak melalui proses perolehan ilmu pada umumnya, tetapi melalui proses pencerahan oleh hadirnya cahaya ilahi atau qalb ya, atau menghadirkan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan cara melakukan riyadhah, yaitu dengan cara berpuasa ya dan berzikir. Selanjutnya ilmu juga dilihat dari pendekatannya dalam menuntut ilmu. Menurut Al-Ghazali paling tidak terbagi menjadi 2, ada taklim insani, kemudian taklim rabbani. Taklim insani yaitu belajar dengan bimbingan manusia, sedangkan taklim rabbani itu biasanya belajar tidak lepas dari bimbingan Tuhan ya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana konsep belajar menurut Al-Jarnuji ya. Konsep belajar menurut Al-Jarnuji dalam kitab yang fenomenal yaitu Ta'limul Muta'allim Turuqut Ta'allum, itu disebutkan paling tidak dalam kitabnya tercakup menjadi 13 pokok bahasan ya. Di antaranya bagaimana mulai dari pengertian ilmu dan keutamaannya, niat belajar, kemudian memilih guru, teman, begitu juga ketabahan dalam belajar, penghormati ilmu dan ulama, begitu juga ketekunan, kontinuitas dan cita-cita luhur. Yang keenam itu permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, masa belajar, kasih sayang dan memberi nasihat, mengambil pelajaran, begitu juga waro atau menjaga diri dari hal-hal yang subhat, begitu juga yang haram pada masa belajar, penyebab hafal dan lupa, kemudian masalah rizki dan umur ya, itu. Nah, Al-Jarnuji sendiri nama lengkapnya yaitu Burhanuddin Al-Islam Al-Jarnuji, di mana Al-Jarnuji dilihat dari nisbahnya yaitu berasal dari kota Jarnuj ya, suatu daerah yang kini dikenal dengan nama Afghanistan ya. Al-Jarnuji sendiri menuntut ilmu diantaranya di Bukhara dan Samarkand, dan di mana 2 tempat ini tentunya menjadi pusat peradaban, keilmuan, begitu juga pengajaran ya. Selain Al-Jarnuji sebagai ahli ataupun orang yang ahli dalam ilmu pendidikan, dia pun ahli dalam ilmu tasawuf, begitu juga menguasai bidang-bidang keilmuan yang lain, diantaranya ada sastra, fikih, ilmu kalam dan yang lainnya. Nah, Al-Jarnuji ini membagi ilmu ya, pertama ya, ada yang disebut katanya ilmu yang sifatnya fardu ain, kemudian diantaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ada juga yang kategorinya ilmu fardu kifayah, kemudian ilmu haram. Dan ilmu haram di sini ilmu yang haram dipelajari, diantaranya ada ilmu nujum, kemudian ilmu jawaz atau ilmu yang mempelajarinya karena
ada kebolehan, yaitu diantaranya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, nah silahkan nanti kita akan banyak berdiskusi bagaimana kaitannya dengan konsep belajar ya menurut para ahli, para ilmuwan muslim, begitu juga bagaimana konsep belajar dalam Al-Quran. Saya kira luas sekali sebenarnya ya, tetapi karena ini waktunya terbatas, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya bagaimana kaitannya dengan konsep ya belajar ya, sangat luas sekali baik menurut Al-Quran, Al-Hadis, begitu juga para ilmuwan muslim yang lainnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.